Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog properti singkat yang dibuat dengan segala keterbatasannya. Kali ini kita akan cari tahu progres singkat tentang perumahan subsidi Gria di Kanarama yang terletak di daerah Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Nah, di sini teman-teman lihat di video bagian sebelah kanan itu ada selang hitam 2 inci. Itu nanti akan diperuntukkan untuk pengaliran air PDAM ke perumahan. Kemudian ex bangunan Gria Narama yang akan direbuild ulang menjadi Gria di Kanarama. Gria Narama itu perumahan apa sih? Gria Narama itu merupakan perumahan yang bisa dibilang dianggap gagal, kemudian diakuisisi oleh Delta dan dibangun menjadi bagian dari Gria di Kanarama. Nah, di sini ada blok yang sudah ready atau siap untuk dihuni. Sepertinya udah akad karena sebagian sudah ada yang dilakukan renovasi dan dipasang hordeng. Nah, ini nggak tahu kenapa belum ditempati. Sepertinya kreditur masih menunggu proses instalasi air PDAM. Nah, kalau misalnya kita lihat ini di bagian muka depan, Gria di Kanarama ini memiliki lebar muka yang cukup besar. Lebar mukanya adalah 6 meter. Kemudian, nah di sini ada blok CE dan blok CD yang sudah selesai akad sepertinya, karena bisa dilihat hordeng-hordeng sudah terpasang. Nah, kita lanjut nyisiri jalan. Nah, ini jalan sebelah kiri ini adalah jalan yang berbatasan langsung dengan perkampungan. Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Jadi sekat perbatasan antara perkampungan dengan perumahan itu tidak dibesakan oleh tembok. Nah, ini adalah selang 2 inci yang teman-teman lihat tadi di awal video. Nah, kemungkinan ini akan dijadikan sebagai selang untuk mengalirkan air PDAM yang didistribusikan ke rumah-rumah. Nah, di sini kenapa harus menggunakan air PDAM? Kenapa nggak menggunakan sumur bor atau pantek? Menurut warga sekitar, tanah perumahan ini adalah tanah yang dibangun di atas lapisan batu karang. Jadi, untuk akses airnya sangat sulit jika menggunakan sumur bor atau pantek. Nah, di bagian bawah sini batu karangnya itu gugusannya nyambung dari Goa Cinyuruk sampai ke bagian bawah lapisan tanah perumahan ini. Sekalipun dapat air menggunakan sumur bor atau pantek, kedalamannya itu bisa dibilang cukup dalam, dan itu untung-untungan. Kenapa saya bilang untung-untungan? Karena sekalinya dapat, kedalamannya itu sangat dalam, bisa sampai 50-an lebih. Nah, kita lanjut ke bagian blok yang lain. Nah, ini saya nggak tahu nih blok apa karena di sini belum ditulisin ya. Oh, ini kita lihat nih, masih ada jalan yang belum rapih di ujung no. Itu masih berbentuk tanah, disisain. Nggak tahu itu kenapa disisain. Oke, kita lanjut, kita belok ke sini aja deh. Oke, sepanjang jalan, waduh, itu sayang banget, gotnya pada rubuh, bangunannya pada roboh. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat progres rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Nah, basically ini bangunannya dibangun menggunakan batako ya, jadi bukan pakai hebel atau bata merah. Oke, ini masih banyak unit-unit yang belum dibangun atau menunggu untuk dibangun. Nah, kita ke blok sini deh. Kita belok ke kanan. Di sini bisa kita lihat ini udah ready semua ya unitnya. Artinya udah selesai akad ini, tapi belum memiliki air sepertinya. Makanya banyak yang belum ditempati. Nah, di sini ada tanah yang belum diturap. Ini sebenarnya harusnya diturap ya. Nanti netizen bisa menyimpulkan sendiri kira-kira dampaknya kalau nggak diturap itu bakalan seperti apa. Ya, mudah-mudahan nggak luput dari perhatian developer, karena berbahaya kalau nggak diturap. Tapi biasanya sih diturap. Oke, kita lanjut ke blok yang lain. Kita coba cari informasi atau kita coba cari ini unitnya bakalan enak sih kalau nanti udah jadi, karena jarak antar rumahnya itu
nggak langsung berhadapan-hadapan ya. Jadi nanti setiap blok itu beda nih hadap-hadapannya. Nah ini hooknya enak nih. Kenapa saya bilang enak? Karena akan cukup luas nih sepertinya hooknya. Oh ini juga harusnya nih udah ditempatin ini. Karena kemungkinan besar udah akad. Oh ternyata udah ada yang nempatin nih di bagian sini nih. Oh itu ada pipa. Pipanya sepertinya ngambil dari toren air yang dipakai sama tukang untuk membangun rumah-rumah yang masih progres. Karena saya lihat itu pipanya itu nyambung nih ke toren biru itu tuh. Nah ini adalah rumah bedeng, kalau kita nyebutnya rumah bedeng atau tempat tinggal si tukang-tukang yang bangun. Kita putar balik. Nah di sono tuh ada bagian belakang ya. Kita nggak bisa ke sono karena aksesnya masih jalan tanah. Oke kita balik lagi. Kita coba cari view blok yang lain. Nah itu semua selang-selangnya terlihat ya. Ini sih bakal bagus banget sih prospeknya. Kalau misalnya teman-teman lihat, mungkin kalau proses pengembangan gini mah enggak banget ya, tapi ntar kalau udah jadi terus lingkungannya udah rame, jangan sampai ada penyesalan nih. Oke, kalau untuk kayak minus-minus jalannya masih rusak, kemudian ada got yang ambrol, nih biasanya si Delta ini punya komitmen untuk menyelesaikan apa-apa yang menjadi kekurangan. Jadi nanti nggak usah dikhawatirin, itu nggak bakalan dibiarin rusak seperti itu, karena nanti akan ada proses perbaikan dari setiap kerusakan ini, atau nanti akan di finishing dulu. Kalau saran dari saya sih, daripada kita buang uang untuk menyewa rumah, lebih baik uangnya itu diinvestasikan, sekalian kita nyicil aset properti. Artinya apa? Buat kayak saya nih, yang gajinya pas-pasan atau UMR, saya lebih memilih untuk menyicil rumah daripada menyewa rumah. Karena kalau kita menyicil rumah, ketika kita mendiami sebuah rumah itu udah belasan tahun, kalau kita menyicil rumah itu nanti properti itu akan jadi milik kita. Kalau kita nyewa rumah, ya itu akan tetap jadi punya si pemilik rumahnya. Karena mumpung masih muda, mungkin perumahan subsidi bisa jadi pilihan buat teman-teman yang statusnya karyawan dengan gaji UMR. Oke, kita balik lagi. Oh ya, tadi kita belum melihat kantor pemasarannya ya. Kantor pemasarannya sih menurut saya sih unik banget. Cuman waktu pas proses pembangunan kantor pemasaran sih, saya sempat bertanya-tanya tuh, kenapa sih bentuk kantor pemasarannya tuh seperti itu? Bahkan kalau dibilang kayaknya nggak banget deh. Dulu itu saya pikir itu mau dibikin rumah hobbit loh, karena bentuknya segitiga. Makin kesini, oh ternyata saya baru paham nih konsepnya akan seperti ini. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Oh ini di sebelah kanan ini nanti blok-blok yang luas tanahnya itu di atas 90 nih. Jadi nanti akan berbatasan langsung dengan X bangunan lama dari Gria Narama. Ini lebar mukanya besar sih ya, bisa muat 2-3 mobil. Nah ini adalah bangunan X Gria Narama yang lama. Nah ini adalah kantor pemasarannya nih. Kenapa saya bilang kayak rumah hobbit? Karena bentuknya segitiga gitu ya, lucu ya. Kemudian tadinya tuh saya kira itu di sebelah kantor pemasaran ini kan ada saung. Saya kira itu kantor pemasarannya itu saungnya. Itu ternyata enggak dibikin lagi sama dia. Nah ini adalah range harga perumahan Gria Dika Narama. Masih di bawah 200 jutaan ya. Jadi terjangkau untuk karyawan dengan gaji UMR. Oke, cukup sekian properti kita hari ini. Apakah sumber air menjadi polemik utama? Jawabannya mungkin tidak, karena komitmennya sangat kuat. Delta menyambungkan aliran PDAM ke perumahan Gria Dika Narama. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.